Dikisahkan, seorang gadis soleha dan berakhlak mulia, rajin sholat, menghafal Quran, dan berusaha sebisa mungkin agar dia mendapat ridho dari Sang Pencipta. Dia selalu pergi ke masjid setiap hari untuk sholat maghrib, dan setelah maghrib, dia mengajar tahfiz Quran untuk anak-anak sampai azan Isya. Wanita ini terpukau dengan tetangganya seorang pemuda soleh yang dia lihat tidak pernah ketinggalan sholat wajib di masjid. Dia selalu merasa bahagia ketika keluarganya membicarakan tentang akhlak dan keteguhan pemuda ini. Orang tua sang gadis merasa anaknya mengagumi pemuda itu, dan dia tahu dari orang tuanya bahwa pemuda itu akan pergi safar ke luar negeri. Dan setelah kembali menetap, dia akan mencari pengantin wanita dari negerinya. Sang ibu pun senang dengan kabar ini. Dia akan mencari pengantin wanita dari negerinya. Sang ibu pun senang dengan kabar ini. Pada malam sebelum keberangkatannya setelah maghrib, sang ibu memintanya agar pergi bersamanya untuk berpamitan dengan pemuda itu. Dia berpikir untuk memperlihatkan anaknya agar dijadikan istrinya nanti. Akan tetapi karena malu, gadis ini tidak mau bertemu dengan pemuda itu seperti yang ibunya sepakati. Gadis itu berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan pelajaran tahfiz ini untuk berpamitan dengan tetangga kita atau melihatnya seperti yang kau pikirkan." Pemuda itu melakukan perjalanan ke Belanda, dan setelah 6 bulan, dia memutuskan untuk mencari istri meskipun kondisinya sedang sulit. Akan tetapi, kepercayaannya pada Allah dan keyakinannya pada perkataan Nabi, ada 3 yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Mujahid di jalan Allah, pekerja yang ingin bekerja, dan pernikahan yang ingin kesucian, membuat pemuda itu yakin untuk menikah. Dia menyerahkan kepentingan ini ke orang tuanya dan mengatakan pada ibunya agar memulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Yang dia maksud adalah tetangganya karena kekagumannya atas keteguhan dan akhlaknya. Akan tetapi, ibunya mengira bahwa dia berpesan untuk mencari salah satu dari kerabatnya. Maka ibunya safar ke salah satu kota keponakannya untuk melamarkannya dengan anaknya. Dan saat dikatakan bahwa anaknya tinggal dan bekerja di luar negeri, dia pun setuju. Lalu datang dan duduk di samping ibunya. Saat ibunya bertanya, "Saat sudah menikah nanti, apakah kamu siap tinggal bersamanya di Uganda?" Berubahlah ekspresi gadis itu dan marah, lalu berkata, "Uganda? Itu mustahil." Sang ibu kembali ke kotanya dalam keadaan sedih dan hancur menangis. Saat dia sampai dekat rumahnya, dia bertemu tetangganya di jalan. Lalu dia merangkul dan menanyakan sebab kesedihannya. Kemudian ibu itu menceritakan kisahnya. Lalu dia bertanya pada gadis itu, "Demi Allah, aku sangat menyukaimu karena adabmu dan juga akhlakmu. Apakah kamu mau menerima anakku sebagai suamimu dan pergi bersamanya ke Uganda?" Gadis itu pun tersenyum dan berkata, "Aku setuju, wahai ibu." Sore itu dia dan keluarganya pergi untuk melamar gadis itu, lalu menelpon anaknya. Setelah memberi salam, dia langsung mengabarkan bahwa tetangganya setuju. Lalu teleponnya diberikan kepada gadis itu agar mereka berdua bisa berbicara. Gadis itu memulai dengan salam, lalu menanyakannya bagaimana cuaca di Uganda. Pemuda itu tertawa dan berkata, "Aku tinggal di Belanda. Ibuku selalu salah dan mengatakan Uganda. Dan aku sangat senang bahwa ibuku faham keinginanku dan melaksanakan wasiatku dan dia memilihmu saat aku memintanya memulai dari yang terdekat." Gadis itu gembira saat dia tahu bahwa dia diimpikannya, seperti dia memimpikan pemuda itu. Dan dia banyak meminta pada Allah agar mewujudkan impiannya. Dia memuji Allah atas pemberiannya dan bimbingannya, lalu berkata, "Sungguh benar perkataanmu, wahai kekasihku Rasulullah, saat mengatakan, jika kalian bermimpi, maka perbanyaklah meminta kepada Allah." وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ